Shalom, saudara dan saudari sekalian, jemaat Tuhan. Malam ini adalah malam terakhir tahun 2020 dan kita akan melangkah masuk ke tahun yang baru 2021. Marilah kita melakukannya dengan keyakinan yang baru dan berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Saya ingin membaca daripada Keluaran pasal yang ke-14, ayat 15 sampai 16 dan ayat 21 sampai 22 untuk menolong kita melangkah masuk ke tahun yang baru ini. Ayat 15. Tuhan berkata kepada Musa, "Mengapa kamu masih berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan. Angkatlah tongkatmu ke atas Laut Merah, dan laut itu akan terbelah sehingga umat Israel dapat menyeberang di atas tanah yang kering." Musa mengangkat tangannya ke atas Laut Merah, dan Tuhan membuat angin yang kuat bertiup dari timur. Angin itu bertiup sepanjang malam. Laut terbelah, dan angin itu membuat tanah menjadi kering. Bangsa Israel berjalan melalui laut di atas tanah kering. Air menjadi tembok di sebelah kiri dan kanan. Kita tahu, saudara, bahwa mereka ini, umat Israel ini, pada akhirnya bebas daripada ancaman dan serangan tentara Firaun yang sedang mengejar mereka pada waktu itu. Dan setelah mereka sampai di seberang itu, laut itu kembali menutup lautan itu, menutup dasar lautan itu. Dan semua tentara Firaun yang sedang mengejar mereka itu tenggelam dan mati lemas di dalam lautan itu. Selepas itu, kita ini, saudara, akan menyeberang juga ke seberang sana 2021. Marilah kita menyeberang ke tahun yang baru ini. Tetapi minda kita harus diubah. Rancangan kita harus ada yang diubah. Jemaat Tuhan sekalian, janganlah kita berkurung emosi. Engkau harus tinggalkan dan engkau harus mengatasi tekanan yang ekstrim apabila kamu meninggalkan di belakangmu barang apapun motivasi, barang apapun mekanisme yang selama ini engkau sudah terbiasa. Lakukan demikian supaya kita dapat mengejar terus tahap impianmu yang Tuhan berikan kepadamu itu di dalam kehidupanmu itu. Allah kita mengetahui semua hal ini. Petikan yang saya bacakan itu sebentar tadi, saudara dan saudari sekalian, adalah satu perintah Allah kepada Musa, tetapi ia menunjukkan kepada kita bagaimana kita pula dapat menangani keadaan kita kalau kita terkurung secara emosi. Bagaimana kita boleh keluar dan menyeberang ke seberang sana. Sementara Musa sedang meniupkan semangat kepada umat Tuhan berdiri teguh, Allah pula memerintahkan Musa supaya dia marah ke depan, supaya dia hulurkan tangannya ke arah laut itu, dan supaya laut itu terbelah dua, dan mereka berjalan di atas tanah yang kering. Apakah maknanya terkurung emosi? Terkurung emosi di sini bermakna bahwa engkau dibelenggu diri. Engkau saja yang mengetahuinya. Marilah kita keluar dari belenggu ini. Karena kejap lagi
kita akan memasuki tahun yang baru, 2021. Saya percaya Musa telah memikirkan semua solusi. Dia telah memikirkan semua jalan penyelesaian untuk membebaskan diri daripada Mesir. Tetapi pada waktu itu, pada waktu sekarang ini, pada waktu yang kita bacakan bacaan itu sebentar tadi, pada waktu itu Musa tidak memikirkan bahwa membelah lautan itu tersenarai dalam senarai solusinya itu. Kalau berpatah balik dan melawan tentara Mesir itu, barangkali cara itu masuk di akalnya. Karena mereka telah menyaksikan bagaimana Allah telah memerangi Firaun dengan tula-tula. Mereka sudah merasakan pertolongan Tuhan itu. Tetapi berjalan di atas laut, melalui lautan, di atas tanah yang kering, itu barangkali sesuatu yang baru bagi Musa. Tapi camkanlah ini. Apabila Allah berkarya, ada pintu baharu yang akan dibukanya bagi kita. Nah, ini dia pelajaran bagi kita di sini. Yaitu bahwa memang Musa punya rancangan. Memang Musa punya harapan tertentu. Tetapi semuanya itu berdasarkan kepada sejarah lama. Tetapi Allah di sini memberitahu kepadanya untuk ubah pikirannya dan ubah rancangannya. Allah berfirman kepada Musa, angkat tanganmu, hulurkan tanganmu ke arah laut. Dan apa terjadi, saudara? Laut pun terbuka. Dia terbelah. Dia mengikut perintah Allah. Dan umat Israel dapat berjalan di atas tanah yang kering, menyeberangi lautan itu. Disinilah titik tolaknya. Disinilah letaknya rahasia bagaimana kita boleh terlepas dari jerat dan belenggu diri kita sendiri. Apabila kita mau memasuki tahun yang baru ini, kita perlu ubah minda kita, pikiran kita. Kita perlu ubah rancangan kita. Kita harus tinggalkan apa yang sudah kita terbiasa melakukan dan buka pikiran kita kepada kemungkinan siapa kita boleh menjadi. Mungkin langkahmu itu tidak difahami oleh orang, seperti Musa ini yang kena menyeberangi lautan ini. Tetapi begitulah tepatnya pekerjaan Tuhan. Dan itu adalah pekerjaan yang hebat. Di dalam peristiwa ini, Musa dan bangsanya pada akhirnya dapat membebaskan diri mereka dan menyeberang lautan itu. Bagi kita, saudara, marilah kita bebaskan diri kita daripada peraturan yang lapuk. Bebaskan diri kita daripada cara yang lapuk. Bebaskan diri kita daripada kisah silam. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi baru yang selama ini sedang tidur di dalam pribadi kita. Kita bebaskan diri dari belenggu-belenggu emosi yang menghalangi kita menikmati impian Allah yang hidup itu, yang disediakannya itu bagi kita. So, adakah kita bersedia melangkah masuk 2021? Akuilah kebenaran firman Tuhan.
untuk meletakkan diri kita di atas landasan menuju kemerdekaan emosi, untuk menjadi pribadi yang Allah inginkan kita menjadi. Pribadi yang kita sendiri selama ini mendambakannya, tetapi selama ini juga takut untuk mengejarnya. Tahun 2021. Itulah lautan kita. Itulah seberang kita. Itulah destiny kita. Tidak ada masa yang lebih baik, melainkan bermula dari malam ini. Saudara dan saudari sekalian, majulah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan majulah ke hadapan dalam hidup rohanimu. Angkat tanganmu dan hulurkan tanganmu ke lautan itu. Dan laut itu akan terbelah dua bagi Anda. Dan kita akan menyeberanginya dengan berjalan di atas tanah yang kering. Dan Anda mencapai destiny yang Tuhan sudah sediakan bagi kamu. Haleluya. Selamat melangkah ke tahun yang baru 2021. Amin.